Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isfi Rizka Pisyahara dengan NPM 110218140 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekar Syariah cabang Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Yang dimana judul saya ini dilatar belakangi dengan tidak sedikitnya orang yang ingin membangun usaha mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal. Maka PNM Mekar Syariah meluncurkan pembiayaan modal usaha untuk menanggulangi kemiskinan bagi para pelaku usaha tersebut. Pembiayaan di PNM Mekar Syariah ini menggunakan dua kontrak akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah, yang dimana kedua akad tersebut dilakukan secara bersamaan saat pencairan dana pembiayaan. Fatwa mengatakan akad murabahah harus dilakukan setelah barang telah menjadi milik bank atau atas nama bank. Hal ini membuat akad murabahah pada pelaksanaannya berpotensi terjadi persimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep murabahah menurut Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000, yang kedua untuk mengetahui praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di PNM Mekar Syariah cabang Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga untuk menganalisis Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekar Syariah cabang Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu berupa kualitatif dengan jenis data penelitian kualitatif lapangan, pendekatan penelitiannya empiris, sumber data penelitiannya dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya berdasarkan kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan yang pertama mengenai konsep murabahah menurut Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah, bahwa murabahah dalam konsep perbankan syariah berdasarkan fatwa merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual atau bank harus memberitahukan biaya modal produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan dengan nasabah sebagai tambahannya, yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun angsuran. Yang kedua mengenai praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekar Syariah cabang Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, bahwa PNM Mekar Syariah praktik pembiayaannya menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah yang terikat satu sama lain. Akad wakalah dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekar Syariah digunakan untuk mewakilkan kepada nasabah menggunakan uang tersebut membeli barang sesuai dengan yang ia butuhkan, atau disebut juga pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM kepada nasabah. Karena dalam pembiayaan murabahah di PNM Mekar Syariah mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Dan yang ketiga mengenai analisis Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekar Syariah cabang Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Adapun ketentuannya itu yang pertama mengenai ketentuan umum barang tidak diharamkan oleh syariat. Yang kedua ketentuan murabahah kepada nasabah. Nasabah harus mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Bank membeli barang atas nama bank. Mengenai jaminan, boleh menerapkan jaminan untuk menjaga kesungguhan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Yang keempat mengenai utang, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Yang kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah, tidak dibenarkan bagi nasabah yang mampu membayar menunda penyelesaian utangnya. Dan yang keenam, mengenai bangkrut, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, murabahah dalam konsep Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 merupakan jual beli barang pada harga asal tambahan dengan keuntungan yang disepakati, di mana penjual harus memberitahukan keadaan objek jual beli, harga asal serta keuntungan yang didapat kepada nasabah. Yang kedua mengenai praktik pembiayaan di PNM Mekar Syariah menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah, di mana fungsi penyertaan akad wakalah ini untuk pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dibeli oleh pihak PNM kepada nasabah. Karena dalam pembiayaan murabahah di PNM Mekar Syariah mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang.
Dan yang terakhir mengenai analisis Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Makkah Syariah Cabang Ciamplas Kabupaten Bandung Barat, bahwa sebagian besar pelaksanaan akad murabahah di PNM Makkah Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Namun ada hal yang dinilai masih belum sesuai, yaitu pada pelaksanaan akad murabahah disertai dengan akad wakalah. Pada praktiknya, PNM Makkah Syariah menerapkan kesepakatan kedua akad tersebut bersamaan, kemudian setelah sepakat, nasabah mewakilkan dalam membeli barang. Berarti dalam hal ini, akad murabahah disepakati saat barang yang menjadi objek jual beli belum tersedia dan tidak sesuai dengan syarat jual beli di mana barang harus menjadi milik penjual. Adapun sarannya yaitu yang pertama, bagi PNM Makkah Syariah diharapkan kedepannya lebih memperhatikan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI, khususnya mengenai fatwa yang membahas tentang murabahah. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan dapat mengambil ilmu yang didapat selama di PNM Makkah Syariah. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini, sehingga hasilnya dapat dibandingkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.